Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazana. Inna rabbana laghafurun syakur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang taat untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan kondisi bagaimanapun. Karena dengan syukur akan menjadikan kita sebagai hamba, sebagai manusia yang beriman dan selalu ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan, terabadikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita tentang perkara yang hak dan perkara yang batil, perkara yang baik dan benar melalui tuntunan syariat ajaran agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fahtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah narkoba itu termasuk khamr? Apakah hukumnya haram juga? Jawabannya adalah iya. Bahwa segala sesuatu yang memabukkan, baik itu berupa benda cair maupun benda padat, jika memabukkan maka hukumnya haram. Ini kalau kita kiaskan terhadap ayat Al-Quran tadi, maka namanya kias burhani, sesuai dengan faktanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahul Muslim. Sudah jelas bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa negara kita ini sedang dalam keadaan darurat narkoba, di mana kalau kita melihat tayangan televisi, di berita-berita, seringkali kita melihat tayangan aparatur penegak hukum yang ada di negara kita ini menangkap jaringan peredaran narkoba, baik itu pecandunya, baik dari kalangan
sipil, orang biasa, kalangan artis, bahkan yang lebih miris lagi, narkoba juga sudah menyerang aparat penegak hukum kita. Karena itu, pemerintah telah mengumumkan bahwa negara kita saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu mengawasi anak-anak kita, cucu kita, dan keluarga kita semuanya. Sebab para pengedar barang haram ini sudah membidik anak-anak sekolah agar mereka kecanduan, sehingga akalnya rusak dan tidak mau belajar lagi. Maka jika sudah begini, habislah generasi bangsa dan negara kita ini. Kita hanyalah tinggal nama, yang ada hanyalah Indonesia, hanya nama saja. Lantas apa yang bisa kita berbuat selaku orang tua dalam menghadapi bahayanya barang haram ini? Sebab tugas menghadapi maraknya peredaran narkoba ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, pemerintah saja, melainkan tugas kita semua. Apa yang harus kita lakukan selaku orang tua? Yang pertama, kita terapkan fungsi pengawasan kita. Selaku orang tua, bolehlah kita 100% percaya terhadap anak kita. Namun, kita juga harus tetap mengawasinya, baik itu pergaulannya maupun kegiatan lainnya. Dengan siapa dia bergaul, kemana dia akan bermain. Ini harus kita awasi. Bukan kita berarti tidak percaya terhadap anak kita, bukan. Ini fungsi kita sebagai orang tua untuk mengawasi. Dan ini boleh kita lakukan selaku orang tua. Selanjutnya, kita sebagai orang tua sebisa mungkin kita ciptakan lingkungan yang harmonis dalam keluarga kita. Karena banyak pecandu narkoba ini lahir atau berawal dari keluarga yang istilahnya broken home, keluarga yang pecah akibat pertikaian kedua orang tuanya. Maka anaknya yang menjadi korban. Lalu si anak stres, maka pelariannya kemana lagi kalau tidak ke hal-hal yang negatif, ingin melupakan masalah orang tuanya, sehingga dia larinya ke barang haram tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kita ini sebagai orang tua harus bisa menjadi guru dan suri tauladan dalam lingkungan. Kita terapkan ajaran agama sedini mungkin terhadap anak-anak kita. Kita ajari anak kita mengaji secara mandiri, walaupun nantinya kita antar anak kita mengaji kepada guru di TPG, di NIA, dan lain sebagainya. Namun kita tetap mengajari putra-putri kita di rumah dengan ajaran-ajaran yang ilmu-ilmu yang telah kita peroleh dari kita terhadap guru-guru kita dahulu. Kemudian kita juga harus bisa menjelaskan sedetail mungkin terhadap anak kita. Jangan biarkan anak kita selalu penasaran dan bertanya-tanya
Terkadang kita itu banyak tanya loh ya. Dah nggak usah tanya, besok aja ayah jelaskan kalau kamu udah gede. Nah, jangan sampai menunggu dewasa. Sedini mungkin kita jelaskan kepada anak-anak kita akan betapa bahayanya barang haram ini. Jika anak kita bertanya, apa sih ya itu narkoba? Langsung jelaskan saja. Itu adalah zat adiktif yang dapat merusak akal pikiran kita kalau kita mengkonsumsinya. Lantas apa ya efek yang ditimbulkan? Yang memakai akan mabuk. Kita jelaskan sedetailnya. Pokoknya intinya jangan sampai anak kita itu penasaran ketika mereka sudah mengenal tentang atau mengetahui ada tulisan narkoba, katakan saya narkoba. Narkoba itu apa sih ya? Atau mungkin dia dapat pelajaran dari sekolahnya, apa isi itu narkoba. Di rumah kita perdalam lagi, kita jelaskan sedetail mungkin. Jangan sampai anak kita itu penasaran dan bertanya-tanya. Jangan sampai dia melakukan mengkonsumsi atau menyabu sehingga dia tahu jawabannya. Begini, jangan sampai. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.